Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang tata cara sholat taubat. Namun sebelum saya share, dimohon koridornya untuk men-subscribe, tekan tombol lonceng, kemudian share video dari akun YouTube Ngaji Bareng Kang Arif. Ya, langsung saja. Sholat sunat taubat adalah sholat sunat yang dimaksudkan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, sholat sunat taubat merupakan wujud atau bukti nyata penyesalan diri kita lantaran berbagai perbuatan dosa yang telah dilakukan, dan kita memiliki niatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan bahkan kita bertekad untuk tidak akan mengulanginya lagi. Sholat taubat tentu termasuk salah satu ibadah sunat yang amat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat taubat, ya, dengan mengerjakan sholat sunat ini kita menunjukkan kesungguhan hati untuk bertobat sebenar-benarnya. Adapun ketentuan sholat taubat yang harus kita ketahui, yang pertama, waktu pelaksanaan sholat sunat taubat bisa dilakukan kapan saja. Namun para ulama menganjurkan agar sholat sunat taubat dikerjakan pada malam hari, terutama pada sepertiga malam terakhir, mulai dari jam 3 hingga terbit fajar. Ya, inilah waktu yang paling utama untuk mendirikan sholat sunat taubat. Sementara untuk jumlah rakaatnya dapat dikerjakan dengan 2 rakaat, 4 atau 6 rakaat, dan pada setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Adapun niat sholat sunat taubat, yaitu dengan membaca niat usolli sunnatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Ya, sekali lagi, usolli sunnatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan sholat sunat taubat, ya, yang pertama di dalam surat At-Tahrim ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidak ada seorang pun yang melakukan dosa lalu ia berdiri kemudian bersuci lalu menunaikan sholat, setelah itu memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah pasti akan mengampuninya. Jadi caranya yaitu niat sholat sunat taubat, yaitu usolli sunnatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Apabila tidak hafal niatnya, boleh saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian melaksanakan sholat sunat taubat, surat pertama Al-Fatihah, kemudian boleh Al-Kafirun rakaat pertama, kemudian yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas boleh, ya. Yang penting Al-Fatihahnya ada di setiap rakaat. Kalau surat-surat pendeknya atau surat-surat setelah Al-Fatihah bebas mau surat apapun, yang penting kita hafal bacaan surat Al-Fatihah, ya. Kalau surat-surat pendek dibaca silahkan, kalau tidak hafal Al-Fatihah saja. Yang penting cukup untuk syarat sah sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Kemudian untuk sholat sunat taubat ini doanya, ya, Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdid dolimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayyan wala nusuran. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahli taubat wa ajma ahli sabri wa jidda ahli khasyati wa talaba ahli rabbati wa ta'abbuda ahli wara'i wa irfana ahli ilmi hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka mukhaffafatan takhrujuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu
bihi ridaka hatta unasihaka fit taubati khaufan minka wa hatta akhlisa laka nasihata hubban laka wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha wa husnud dhannin bika subhana khaliqi nurin. Itu doanya. Kalau tidak hafal cukup ya dengan membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullah innahu kana ghafara, boleh astagfirullahaladzim li wali walidayya wali masyaihina wali ihwanina wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Kemudian berdoa di dalam hati. Kalau tidak hafal doanya, ya Allah, hamba memohon ampunan kepada Engkau atas segala dosa yang telah dilakukan. Hamba akan senantiasa berusaha untuk berhenti dalam melakukan dosa. Cukup seperti itu saja. Insya Allah ya, kita melakukan sholat sunat tobat setiap hari. Bahkan para ulama ya, saya melihat para masai, guru-guru saya ya, setiap hari itu senantiasa melaksanakan sholat sunat taubat ya, kemudian sholat hajat setiap hari, kemudian sholat istikharah ya, itu dilakukan setiap hari, bukan hanya ketika butuhnya saja ya, tapi ini setiap hari ya. Karena apa? Pada hakikatnya manusia ya ingin dipenuhi hajat-hajatnya ya harus setiap hari meminta kepada Allah, karena Allah memerintahkan agar senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.